Selamat sore, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita berjumpa lagi. Baiklah, kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan pengasih dan penyayang, tak bosan-bosannya kami ingin mendengarkan suara kebenaran Tuhan yang menuntun perjalanan hidup kami di tengah-tengah dunia ini, supaya kami dapat menyenangkan Tuhan dan sekaligus juga dapat menyenangkan sesama kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membaca dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 15 ayat 8 dan ayatnya yang ke-9. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya, serta melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Bapak Ibu, suatu saat saya dikirimi video, saya lupa tepatnya apakah kemarin, rasanya kemarin juga dapat, tetapi beberapa waktu yang lalu juga dapat. Video mengenai kisah seorang anak yang akan membuang ibunya. Dan ini merupakan sebetulnya budaya yang berada di tengah-tengah masyarakat Jepang. Nah Bapak Ibu, jadi masyarakat Jepang itu punya kebiasaan yang pada akhirnya memang membudaya. Yaitu kalau orang tua sudah terlalu tua, sudah banyak umurnya, sakit-sakitan, tidak produktif lagi. Dan mereka merasa orang tua dalam kondisi seperti ini hanya bisa membuang energi dan dana dari mereka, maka mereka akan membuang orang tuanya di hutan. Nah, suatu saat ada seorang anak laki ingin membuang ibunya karena ibunya sudah tua dan tidak berdaya. Lalu dengan hati yang berat, dia tetap saja menggendong ibunya, lalu mereka berdua berjalan menuju hutan. Dia menggendong ibunya, dan mereka berjalan menuju ke hutan, ke tempat tujuan di mana anak ini akan membuang ibunya. Meski hatinya dia sedih Bapak Ibu, tapi dia tetap melakukan budaya ini. Bisa dibayangkan ya Bapak Ibu. Lalu kemudian di dalam perjalanan dari rumah menuju ke pinggir hutan, lalu kemudian makin masuk di hutan sampai di tempat di mana dia akan dibuang. Ibunya ini memberikan semacam tanda jejak untuk anak. Caranya bagaimana? Dia berusaha meraih ranting-ranting pohon di sepanjang yang mereka lewati, jalan yang mereka lewati. Lalu sengaja dia patahkan ranting-rantingnya, lalu daun-daunnya dia ambil juga, dia petik, lalu dia buang sepanjang perjalanan. Supaya apa? Itu memberi jejak kepada anaknya, karena hutan lebat bisa saja anaknya nyasar ketika akan kembali ke rumah. Dan ketika sampai di tempat di mana anak itu menurunkan ibunya dan melepaskan ibunya dan akan meninggalkan ibunya di situ, mereka semacam ada upacara perpisahan. Dan di dalam upacara perpisahan kecil sederhana itu, ibunya mengatakan kepada anak lakinya. Dia menatap anaknya dan dia mengatakan bahwa sampai saat ini dia tetap cinta pada anaknya. Hatinya sama sekali tidak berubah. Dengan penuh cinta dia menatap anaknya. Seolah-olah ia ingin mengatakan, ia memahami kenapa anaknya melakukan itu. Yaitu membuang dia di tengah-tengah hutan, di saat ia sudah semakin tua dan tidak berdaya. Dan kemudian ibunya melanjutkan dengan mengatakan bahwa sepanjang jalan tadi, ibu sudah memberikan tanda-tanda di dalam hutan yang lebat ini. Supaya kamu tidak tersesat di hutan ini dan kamu bisa jalan pulang sampai di rumah. Tanda itu adalah ranting-ranting yang telah ibu patahkan. Dan juga di sepanjang jalan itu, ibu sengaja menabur ranting-ranting yang tadi. Begitu mendengarkan pernyataan ibu ini, anak itu langsung menangis histeris, memeluk ibunya, lalu dia langsung menggendong ibunya, dia bawa kembali ibunya ke rumah, lalu kemudian dia pelihara ibunya sampai selesai. Bapak Ibu yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, melalui firman ini Tuhan Yesus menegur orang-orang Yahudi. Mereka diperhadapkan dua hal. Ada perintah Allah dan ada hukum manusia. Nah,
Bapak Ibu, perintah Allah itu jelas, yaitu mereka harus menghormati dan memelihara ibunya atau orang tuanya, ayah dan ibunya. Tetapi apa yang terjadi pada orang Yahudi, Bapak Ibu? Mereka lebih menaati adat istiadat. Adat istiadat mereka itu begini. Adat istiadat itu mereka memahami bahwa mereka harus memberikan persembahan kepada Tuhan. Jadi ini baik adat maupun hukum ajaran Tuhan juga ada gitu. Tetapi ketika mereka memberikan persembahan kepada Tuhan, maka mereka mengatakan karena kami sudah beri persembahan kepada Tuhan, kami bebas untuk memeliharakan orang tua. Ini kan hal yang berbeda, Bapak Ibu. Memberikan persembahan kepada Tuhan itu kewajiban kita kepada Tuhan. Sedangkan memelihara orang tua, apalagi di hari tua mereka dalam kondisi tidak berdaya, itu sesuatu perbuatan yang Tuhan juga perintahkan untuk kita lakukan kepada sesama kita, yaitu orang tua. Tetapi orang Yahudi ini, Bapak Ibu, mereka sengaja seperti licik begitu ya, Bapak Ibu. Mereka mengatakan kami kan sudah berikan persembahan kepada Tuhan. Dengan demikian kami bebas dong. Kami sudah tidak bisa memelihara orang tua lagi. Kami sudah melaksanakan tugas kami sebagai orang Yahudi yang menaati Tuhan dan adat istiadat. Sehingga Tuhan mengatakan kepada mereka Tuhan Yesus mengatakan pada orang-orang Yahudi pada waktu itu dalam ayat 8 dan 9, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Jadi mereka sepertinya memuji Tuhan, memberikan persembahan kepada Tuhan. Tetapi hati mereka jauh daripada Tuhan. Sebab kalau orang beri persembahan kepada Tuhan, tidak mungkin membuang orang tua. Tidak mungkin melepaskan tanggung jawabnya dalam meliharakan orang tua mereka. Bapak Ibu yang sangat dikasihi, Tuhan Yesus ingin menegur bangsa Yahudi dan juga kita semua. Kalau kita hidup itu kita mesti seimbang. Kita taat kepada Tuhan, kita jalani ajaran Tuhan dengan setia. Tetapi bersamaan dengan itu juga kita jangan lupa akan tanggung jawab kita terhadap sesama kita. Sesama kita itu orang tua kita, keluarga kita, teman kita, tetangga kita yang membutuhkan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu. Sehingga iman kita ini iman yang sejalan. Kita sayang pada Tuhan. Bibir mulut kita memuji, memuliakan Tuhan dan juga memberi persembahan. Tetapi perbuatan kita kepada sesama juga kita wujudkan sebagai tanda cinta. Nah, Bapak Ibu Saudara, maka tema kita hari ini berbunyi sayang kepada Tuhan, baik juga kepada sesama. Nah, mari kita sayang kepada Tuhan, kita wujud nyatakan itu dengan sungguh-sungguh. Tetapi kita juga rela untuk memeliharakan orang tua, peduli pada orang tua kita, juga sesama kita. Kita berjuang untuk hal itu. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, bantulah kami, tolonglah kami agar kami ini bisa seimbang. Kami sayang kepada Tuhan, kami memuji dan memuliakan nama Tuhan, kami memberikan persembahan. Tetapi bersamaan itu, dengan itu kiranya kami juga mampu Tuhan untuk berbuat baik kepada sesama kami, mulai dari dalam rumah kami. Tanda cinta sayang kami, pemeliharaan kami kepada orang tua kami, kepada sanak saudara kami, kepada tetangga kami, kepada teman-teman kami, dan siapapun sesama kami yang Tuhan kirim kepada kami untuk kami. Terima kasih Tuhan, tuntun kami terus agar kami semakin sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.